Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan perdana kita via daring. Langsung saja kita lompat ke sesi perkenalan. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurhayati, bisa dipanggil Bu Afifah. Saya lahir di Salatiga tanggal 14 Mei tahun 2000. Alamat saya ada di Jalan Tritis Baru Gang 3 nomor 9 RT 2 RW 8 Sidoarjo Kidul Salatiga. Saya pernah bersekolah di SD Negeri 2 Salatiga, SMP Negeri 2 Salatiga, dan SMK Negeri 2 Salatiga di jurusan Teknik Gambar Bangunan atau Arsitektur yang sekarang berubah namanya jadi DPIB. Sekarang saya menempuh pendidikan S1 di IAIN Salatiga, program studi pendidikan agama Islam semester 7. Insya Allah 2 bulan ke depan saya akan membantu mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, mari kita mulai materinya. Kita akan masuk ke bab 3, yaitu berpikir kritis. Mungkin anak-anak semua sudah tahu apa itu berpikir kritis atau sudah familiar dengan kata-kata berpikir kritis, berpikir cerdas, gitu. Namun, apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Kita akan melalui proses di mana kita harus membuat penilaian yang masuk akal, logis, dan dipikirkan secara matang. Berpikir kritis ini mau tidak mau harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Misal saat kita di sekolah, di tempat umum, saat berbaur dengan masyarakat, bercengkrama dengan teman, atau melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, berpikir kritis ini tetap diperlukan. Contoh dari berpikir kritis adalah membuat prediksi atau memperkirakan yang terjadi hari esok berdasarkan analisis terhadap kejadian hari ini. Contohnya adalah ketika hari ini turun hujan misal. Hari ini turun hujan yang sangat deras. Kita mungkin bisa memprediksi bahwa besok mungkin bisa saja terjadi hujan lagi. Atau karena hujan ini hari ini sangat deras, bisa jadi malam nanti atau besok akan terjadi banjir karena hujannya terlalu deras. Gitu contohnya. Namun bukan berarti manusia menjadi peramal masa depan. Bagaimana manusia dapat berpikir secara cerdas tentang kehidupan di sekitarnya. Ini hanya untuk aware atau untuk antisipasi kita terhadap kejadian-kejadian yang bisa saja terjadi di suatu saat nanti. Bukan berarti manusia ini dapat memperkirakan masa depan yang tidak logis. Misal, setelah mengikuti pelajaran PAI di SMK Negeri 2 Salatiga, salah satu siswa memprediksi hari kiamat akan terjadi di bulan sekian, tanggal sekian, atau tahun sekian. Bukan begitu ya maksudnya. Namun, berpikir kritis di sini adalah berpikir yang memprediksi masa depan atau memprediksi hari esok, namun dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kejadian hari ini, dan itu dilaksanakan dengan proses yang masuk akal, yang logis, dan dipikirkan secara matang, jadi tidak asal-asalan. Contoh yang lebih real atau lebih nyata adalah ketika kita tahu bahwa perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang tercela, baik itu di dunia maupun di akhirat. Manusia berdalih bahwa di dunia ini masih bisa direkayasa dan dibohongi. Namun, orang yang berpikir kritis akan berpikir secara cerdas. Mereka ini akan memperhitungkan apa yang diterimanya di akhirat kelak, sehingga mereka ini akan diuntungkan di akhir.
Mengapa mereka ini diuntungkan di akhir? Karena orang yang berpikir kritis dan berpikir cerdas akan berpikir bahwa jika saya melakukan sesuatu yang tidak berguna hari ini, apakah apa yang akan saya dapat di masa yang akan datang? Jika saya tidak serius hari ini, apakah yang akan saya dapatkan di masa yang akan datang? Atau misal dari contoh perbuatan maksiat. Misal, jika saya mencuri barang ini sekarang, walaupun saya membutuhkan uang, apa yang akan terjadi pada saya di masa yang akan datang? Orang yang berpikir akan mempunyai pikiran bahwa jika mencuri sekarang, maka akan dipenjara di masa yang akan datang. Atau mungkin bisa jadi mereka akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, seperti dosa mungkin, yang akan dibalas di akhirat kelak. Lalu, orang biasa akan berpikir bahwa kematian itu suatu saat pasti akan datang. Namun, kebanyakan dari mereka ini tidak mempersiapkan apa-apa. Namun, orang yang berpikir cerdas dan berpikir kritis akan merenungi hal tersebut sehingga membuat banyak persiapan untuk menghadapi kematiannya, seperti senantiasa beramal baik untuk bekal akhirat. Selanjutnya yaitu perintah untuk bersikap kritis. Ternyata Allah ini memerintahkan kita untuk bersikap kritis melalui Al-Quran yang dituangkan dalam Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 190-191, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan duduk, berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Ternyata dalam Quran surat Ali Imran ayat 190-191 ini Allah memerintahkan kita untuk berpikir kritis. Berpikir kritis yang seperti apa? Contohnya adalah tentang penciptaan langit dan bumi. Mengapa langit dan bumi itu diciptakan? Mengapa ada siang dan ada malam? Dan perintah-perintah seperti ini ternyata menimbulkan rasa penasaran bagi manusia dan muncullah orang-orang yang bergerak untuk meneliti mengapa ada malam dan siang. Ternyata dipikirkan secara logis bahwa siang itu digunakan untuk aktivitas seperti bekerja, aktivitas yang aktif lainnya seperti sekolah, bekerja, lalu mungkin mengajar, belajar, dan yang lain sebagainya. Dan sedangkan mengapa diciptakan malam? Malam ternyata diciptakan mungkin untuk manusia itu beristirahat karena siangnya sudah lelah, sudah melakukan banyak hal, dan diciptakanlah malam untuk merehatkan tubuh kita agar di siang hari nanti dapat bekerja atau melakukan aktivitas dengan baik. Contoh kecilnya seperti itu. Lalu, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Allah itu tidak pernah menciptakan suatu hal dengan sia-sia, bahkan makhluk sekecil apapun seperti bakteri, kuman, atau yang lain sebagainya tidak diciptakan dengan sia-sia. Mungkin mereka ini diciptakan agar kita dapat senantiasa menjaga kebersihan dan keindahan, lalu menjaga kita agar belajar untuk tetap sehat seperti di era pandemi ini. Selanjutnya, pada ayat 191, Allah SWT menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu, selalu memperoleh manfaat dan
terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Ia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik itu berdiri, duduk, maupun berbaring. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya dan menggambarkan kesempurnaannya. Maha suci Allah. Memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala membuat kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih lagi maha penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan selalu beribadah dengan ikhlas. Selanjutnya adalah berpikir kritis dalam Islam. Mengumpulkan bekal amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat. Ibaratnya adalah di dunia itu tempat penanam dan di akhirat adalah tempat memetik hasil. Apa yang kita tanam akan kita panen. Misal, contoh realnya adalah ketika kita menanam mangga, maka kita akan memanen mangga. Tidak mungkin ketika kita menanam mangga, kita akan memperoleh rambutan atau buah yang lain. Seperti halnya dengan amal perbuatan. Ketika di dunia ini kita melakukan hal-hal kebajikan, hal-hal yang baik, yang menimbulkan pahala, maka kita juga di akhirat kelak akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu masuk ke surga. Sedangkan ketika kita melakukan suatu keburukan, melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama, kita akan mendapatkan dosa yang mana kita akan memetik hasilnya di akhirat kelak, yaitu masuk ke dalam neraka. Jadi sangat penting bagi umat muslim yang kita semua untuk berpikir kritis. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah berpikir sebelum bertindak. Tolong apapun yang kita akan lakukan, apapun kita yang akan kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, dipikir terlebih dahulu, dipikir dengan matang, dipikir dengan logis. Apakah perbuatan saya ini, apakah ucapan saya ini, apakah tindakan saya ini bermanfaat bagi diri saya, bermanfaat baik bagi saya maupun orang lain, gitu. Sebisa mungkin perbuatan, lalu perkataan dan tindakan kita ini tidak membuahkan hasil yang buruk, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, karena segala sesuatunya di pengadilan akhirat nanti akan ditimbang dan diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatan kita sekecil apapun itu. Lalu yang terakhir, apa yang akan kita dapat dari berpikir kritis? Tidak mungkin perbuatan baik, yakni berpikir kritis itu akan mendapatkan suatu hasil yang buruk. Adapun manfaat dari berpikir kritis diantaranya adalah dapat mengetahui makna dan hikmah dari semua ciptaan Allah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak mungkin Allah itu Allah itu akan menciptakan ciptaannya itu tidak berguna. Tidak mungkin. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa syukur dan iman kepada Allah. Ketika kita merenungi ciptaan Allah, misal, oh ternyata hewan ini berguna, oh ternyata makhluk ini berguna, kita akan bersyukur dan menambah keimanan kita kepada Allah. Yang ketiga yaitu bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang keempat, melalui penelitian menemukan jawaban atas terjadinya penciptaan alam seperti perubahan siang dan malam tadi, lalu adanya laut yang terbelah menjadi dua, dan sebagainya.
Lalu ada mengantisipasi terjadinya bahaya melalui tanda-tanda sekitar, melalui proses yang logis dan masuk akal dan dipikirkan secara matang. Yang keenam adalah semakin bersemangat mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Karena orang yang berpikir kritis dan berpikir cerdas akan mempunyai inisiatif bahwa dia harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal baik agar dapat berguna bagi dirinya sendiri saat penimbangan amal nanti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan anak-anak mendapatkan tugas pertama dari saya, yaitu murojaah Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Surat ini dibaca dan dikirimkan melalui voice note via Microsoft Teams. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pertemuan selanjutnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu